di Pondok Nuswantoro atau pondoknya Samsudin itu ada orang yang meninggal. Orang-orangnya Samsudin juga belum ada jawaban pasti. Intinya agak tertutup kayaknya, kayak kesannya kayak ditutup-tutupi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Ada berita yang cukup mencengangkan tentang Gus Samsudin, yang mana kita ketahui Gus Samsudin ini ya masih mengerjakan pengobatan yang dibilang pesulap merah, pengobatan settingan. Dan ini kenapa cukup menghebohkan sobat? Karena ternyata ada pasien yang meninggal di tempat pengobatannya atau di tempat kediaman Gus Samsudin. Nah, ini yang menjadi sesuatu berita cukup menghebohkan sobat. Dan ini dibongkar oleh Naja Official. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan info yang mana info tersebut saya dapatkan dari masyarakat, aduan masyarakat, informasi dari masyarakat ya. Info tersebut informasi duka, yang mana di Pondok Nuswantoro atau pondoknya Samsudin itu ada orang yang meninggal dunia. Menurut informasi itu adalah pasien. Namun untuk kejelasannya saya coba konfirmasi kepada admin, belum ada jawaban. Pada orang-orangnya Samsudin juga belum ada jawaban pasti. Intinya agak tertutup kayaknya, kayak kesannya kayak ditutup-tutupi gitu. Bahkan saya mencoba mengkonfirmasi atau menguak informasi dari Pak RT, Pak RT Riki. Halo, assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Iya sini. Mau sebut lari kali kula Pak RT. Iya sini Pak. Kula Naja Official Pak RT. Pesek Kalimantan Official. Nggih. Pripun Pak RT kabare Pak RT? Oh, nggih alhamdulillah nek sehat. Nggih. Niki kula badhe tanglet Pak RT. Nggih. Niki untuk informasi padepokan atau pondoke Kang Tin kok. Ini enten yang meninggal. Nggih napa nggih? Waduh, saking warga. Oh, nggih mawon sampai kula ucap salah. Lah jenengan RT mboten ngertos. Oh, mboten ngertos ya. Makanya saya suruh menguak informasi dari masyarakat sendiri yang mana ngasih info. Padahal masyarakat yang ngasih info itu kurang begitu detail. Kronologinya seperti apa itu kurang tahu, karena ada yang masuk ke sana yang ngasih informasi gitu loh. Lebih kurang setahun yang lalu sobat, Gus Samsudin ini pernah didatangi oleh pesulap merah. Namun kedatangan pesulap merah ini menjadi sesuatu yang heboh dan sesuatu yang menjadi keributan di tempat di mana ada Padepokan Nurut Sejati pada saat itu. Dan bagaimana pada saat itu pesulap merah dihadang oleh pengacaranya Gus Samsudin dan juga diinterogasi oleh kepala desa. Dan memang pada saat itu sobat, ini menjadi berita yang cukup viral karena tanpa mereka sadari pada saat itu pesulap merah melakukan live streaming di konten media sosialnya dia, sehingga ini menghebohkan tentang Gus Samsudin pada saat itu. Karena pada saat itu sobat, Gus Samsudin ini memang ramai sekali dikunjungi oleh warga, dan malahan ada yang dari luar negeri. Dan setelah perseteruan dengan pesulap merah, turun dari aparat ya, dari aparat kepolisian sampai dinas kesehatan pada saat itu. Dan sempat juga untuk sementara waktu Padepokan Nurut Sejati pada saat itu disegel. Dan setelah itu Gus Samsudin sempat down dan padepokannya didemo oleh warga sekitar. Namun alangkah sayangnya sobat, setelah itu pengobatan Gus Samsudin mulai lagi singgah sampai hari ini. Tapi pada saat itu dia mendirikan pondok pesantren seingat saya, dan channel YouTube-nya dia juga bukan lagi bernama Padepokan Nurut Sejati,
Namun ada juga channel YouTube yang mengambil nama pesantrennya dia. Dan memang konten-kontennya itu ya agak jauh ya dari pondok pesantren kalau saya pikir. Karena lebih banyak juga konten-konten tentang dobol-dobolan ya. Dan ada beberapa hal-hal yang terkait dengan pengobatan. Kita masih ingat sobat, pada saat itu Pesulap Merah pernah menyatakan bahwasanya pengobatan Gus Samsudin ini disisipi trik-trik sulap gitu loh. Karena Pesulap Merah adalah salah satu yang ahli sulap. Dan dia mengetahui bahwasanya trik yang biasa dipakai oleh Gus Samsudin itu hanyalah trik sulap. Nah, ini kan akan cukup berbahaya kalau diterapkan untuk sebagai cara untuk pengobatan pasien. Nah, jadi di sini Pesulap Merah memang ingin membongkar pada saat itu bahwasannya cara pengobatan yang diterapkan oleh Gus Samsudin itu hanya intrik, itu hanya sulap belaka, tidak menjadi sesuatu yang bisa mengobati pasien sebenarnya. Nah, ini kenapa akhirnya Pesulap Merah dengan Gus Samsudin terlibat cekcok dan berujung kepada laporan kepada pihak kepolisian. Namun sobat, dengan adanya pasien yang meninggal di tempat Gus Samsudin ini bisa menjadi pintu bagi aparat untuk melihat ya seberapa jauh pengobatan dari Gus Samsudin ini, apakah itu memang betul-betul pengobatan dan apakah itu cuma ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pesulap Merah, cuma berbau trik untuk digunakan sebagai modus untuk penipuan pasiennya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Najah Official, bahwasanya ada pihak-pihak yang tidak terbuka dengan kondisi meninggalnya salah satu pasien di Padepokan atau di Ponpes atau di tempat tinggalnya Gus Samsudin. Dan ini tentu sungguh bisa dibilang cukup mencurigakan sobat. Dan ini kita berharap Najah Official ataupun pihak-pihak lain juga bisa memberikan klarifikasi ya apa yang terjadi di pondok pesantren yang terdapat ada pasien yang meninggal di situ. Kalau itu memang meninggal sedikit banyak, ini tentu menjadi tanda tanya ya bagi sebagian masyarakat, terutama Gus Samsudin pernah dicap oleh Pesulap Merah pengobatan yang dicampur dengan trik sulap. Kita berharap mudah-mudahan dapat menjadi jalan masuk bagi pihak-pihak tertentu untuk menyelidiki lebih jauh. Nah, apakah di tempat Gus Samsudin ini ada izin pengobatan yang legal terhadap praktek-praktek pengobatan kepada pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit ya tentunya yang kita lihat di konten-kontennya dia. Dan yang berikutnya kita berharap apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini memang betul-betul legal ya. Dan mudah-mudahan misteri meninggalnya salah satu pasien di tempat Gus Samsudin ini bisa terungkap. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.